Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan. Ya. Apa itu harmonisasi dan sinkronisasi dalam perundang-undangan? Yaitu adalah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah dua hal yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan peraturan yang ada saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Harmonisasi merujuk pada upaya untuk menyelaraskan atau menyamakan tujuan, substansi, dan materi antar berbagai peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara satu dengan yang lainnya. Contoh harmonisasi. Pertama, penyesuaian antara peraturan daerah atau Perda dengan undang-undang agar tidak bertentangan. 2. Penyelarasan regulasi perdagangan antara negara dalam rangka memenuhi kesepakatan internasional. Sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang saling mendukung dalam pembangunan hukum nasional. Pembenahan kualitas peraturan diperlukan agar produk hukum responsif terhadap tuntutan masyarakat dan mencerminkan keadilan. Keselarasan secara horizontal mengacu pada kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang memiliki lingkaran atau memiliki tingkatan atau hierarki yang sama. Jika tidak sesuai, peraturan berbentuk undang-undang dapat digugat melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sementara peraturan di bawah undang-undang dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh dosen, peneliti hukum, dan lembaga pemerintah seperti BPHN di bawah Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan produk hukum tetap selaras dan tidak bertentangan. Hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Kelarasan secara horizontal mengacu pada kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang sesuai tingkatan atau hierarki yang sama. Jika tidak sesuai, peraturan berbentuk undang-undang dapat digugat melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sementara peraturan di bawah undang-undang dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh dosen, penelitian hukum, dan lembaga pemerintah seperti BPHN di bawah Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan produk hukum tetap selaras dan tidak bertentangan. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Pancasila merupakan titik temu yang menyatukan kebinekaan seluruh warga negara Indonesia. Keinginan mencari titik temu harus mendatangkan kemaslahatan bagi kebahagiaan hidup bersama. Dengan persatuan Indonesia, negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah ataupun tergantikan serta melekat pada keberadaan negara Republik Indonesia. Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dapat diilustrasikan jika Pancasila itu rohnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
Hubungan Pancasila dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan material yang artinya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan perundang-undangan. Pancasila mengandung nilai dan asas untuk kehidupan bangsa dan penyelenggara negara. Pancasila sebagai ideologi negara, maka setiap produk hukum dan tata tertib yang dibuat harus selaras dengan sila-sila Pancasila. Hal ini diregaskan melalui ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 ayat 3 ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tersebut dinyatakan sebagai berikut. Hubungan Pancasila dan perundang-undangan. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan hal tersebut ditugaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun sampai 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai. Oke, selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan perundang-undangan, yaitu satu, ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala produk peraturan-peraturan di Indonesia. Terus yang kedua itu adalah asas yang harus diikuti sebagai petunjuk atau pedoman dalam membuat segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung ditanyakan saja di chat grup. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.